Ya, halo. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya sehat selalu ya. Baik anak-anak. Di pagi hari ini ya, kita akan masuk ke dalam materi Hindu dan Buddha ya. Nah, ini materi baru ya. Minggu yang lalu kita belajar tentang masa praksara, Bapak rasa cukup dan kalian sudah memberikan yang terbaik dalam pembelajaran. Sekarang kita akan masuk ke dalam masa Hindu Buddha ya. Nah, nanti juga Bapak akan memberikan pembelajaran ya berupa penghantar ya, baru penghantar saja ya, belum luas, belum detail. Nah, nanti yang detailnya Bapak akan memberikan rangkuman kepada kalian supaya kalian bisa menjawab pertanyaan yang Bapak akan pertanyakan. Nah, dalam pembelajaran hari ini Bapak akan mengirimkan 2 media pembelajaran berupa video seperti ini dan 2 kuis ya. Masing-masing kuis berisikan soal yang berbeda. Kuis yang pertama berisikan tentang soal teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Kemudian soal yang kedua adalah tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ya, tapi masih berupa soal pengantar. Kalian boleh open book, kalian boleh melihat Google dan di media pembelajaran yang lainnya ya. Nah, itu tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian yang kedua, Bapak akan membriefing sedikit ya berkaitan tentang pembelajaran jarak jauh kita. Bapak harap semua kalian sehat, semua peduli sama teman satu sama lain ya, selalu kompak dan tidak ada permusuhan, saling mengata-ngatain orang tua yang membuat sakit hati teman-temannya ya. Semuanya harus damai, semuanya harus sukacita, semuanya harus bahagia ya, jangan ada kesedihan dan kegalauan ya. Dan selalu rajin berdoa dan selalu rajin makan sehat ya, cuci tangan dan sebagainya supaya kita terhindar dari virus COVID-19 ya. Baik, langsung saja ya anak-anak ya, kita akan belajar tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Nah, seperti ini anak-anak ya, teori masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia ya. Ada teori Brahmana, teori Ksatria, Waisa, Sudra, dan teori arus balik. Nah, ini yang di video pembelajaran satunya Bapak sudah terangkan. Ini berdasarkan teori masuknya Hindu Buddha dilihat dari peta ya, letak persebarannya ya, dilalui oleh jalur perdagangan, mereka belayar ya melalui lautan. Kemudian kita langsung saja membahas tentang dasar teori Brahmana ya, yang dicetuskan oleh J. Savander ya. Brahmana yaitu adalah undangan pimpinan suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Prasastinya huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Nah, Brahmana ini dicetuskan dan dibawa oleh para pendeta ya, para Brahmana yang menyebarkan agama ya. Kalau misalkan di Kristen itu ada pendeta, di Katolik itu ada romo ya. Nah, itu berdasarkan teori Brahmana katanya ya, berdasarkan penjelasan dari Vander. Kemudian ada kelebihan teori Brahmana ya, bisa kalian baca sendiri ya. Itu ada kelebihannya ya. Dari agama Hindu adalah milik kaum Brahmana sampai dengan koloni India dan Malaysia di pantai timur Sumatera yang banyak ditempati oleh orang Keling dan dari India Selatan ya. Selanjutnya adalah kelemahan teori ini adalah bahasa Sanskerta merupakan hal yang sangat sulit. Seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Nah, ini adalah
kelemahan teori ini ya. Nah, ini kekuatannya ya yang mendukung bahwa agama Hindu Buddha itu dibawa oleh Brahmana seperti ini ya kelebihannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori kesatria oleh C.C. Burke, Mukherjee dan J.L. Mons ya. Abad kedua Masehi. Kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan ya. Perebutan kekuasaan penguasaan dari golongan kesatria Pajajaran. Ini dibawa oleh Ksatria, seorang raja, patih, prabu, dan panglima perang ya. Teori kesatria dikemukakan oleh mereka ya. Nah, ini kelebihannya bisa kalian baca sendiri juga, sudah jelas di situ ya. Ini kelemahannya ya. Di sini yang bisa Bapak jelaskan mungkin tidak adanya bukti ya tertulis bahwa telah terjadi kolonialisasi oleh para ksatria Hindu dan yang berasal dari India. Nah, ini kelemahan yang melemahkan teori kesatria. Nah, ini kelebihannya ya, kesemangat berpetualang dan menaklukkan daerah lain. Nah, ini jadi yang menyebabkan bahwasanya sambil berperang mereka menyebarkan agama gitu loh nak ya. Selanjutnya ada teori Waisa. Nah, ini oleh N.J. Crum ya. Hubungan dagang antara Nusantara, India dan diawali sejak 1 Masehi ya. Dari tahun pertama ya. Tahun pertama itu sudah mulai berdagang mereka ya. Hubungan perdagangan diikuti dengan hubungan budaya seperti agama, sistem pemerintahan, sosial dan budaya ya. Nah, ini 1 Masehi ini sudah ada perdagangan ya yang dibawa oleh para pedagang. Teori Waisa ini dikenal dengan teori yang dibawa oleh seorang pedagang. Kemudian mereka bertemu dengan konsumennya, kemudian mereka berkenalan dan mereka menikah ya, kemudian menyebarkan agama. Saya mempunyai agama bahwasanya para pedagang berasal dari India ya. Nah, tuh ada juga kelemahannya ya, kelemahan teori Waisa. Nah, nih kelemahan dan kelebihan ya. Para pedagang termasuk dalam kasta Waisa tidak menguasai bahasa Sanskerta, huruf Pahlawa, dan umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Nah, ini yang melemahkan ya, bahwa teori Waisa ini ya dilemahkan karena para pedagang tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa ya. Nah, teori masuknya Hindu dan Buddha itu dilemahkan oleh kelemahan ini. Nah, teori-teori ini ya, ini masih mempelajari agama Hindu ya, bukan agama Buddha. Jadi teori-teori Brahmana, Satria, Waisa dan nanti Sudra itu masih mempelajari tentang masuknya agama Hindu ya. Selanjutnya adalah teori Sudrana. Van Weber. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara dibawa oleh kasta Sudra. Kasta Sudra itu kasta paling rendah ya, buruh ya, gelandangan ya. Mereka juga membawa teori ini ya ke Indonesia ya, karena mereka datang Nusantara dengan tujuan mengubah kehidupan mereka, karena di India mereka hanya hidup sebagai pekerja kasar. Nah, itu ya. Tapi ada juga kelemahannya, kelebihan teori Sudra dan kelemahan ya. Semua orang pada kasta Sudra pasti ingin memperbaiki hidup. Salah satunya adalah pergi ke tempat yang lain. Kelemahannya, kasta Sudra umum tidak memiliki ilmu pengetahuan dan pendidikan, tidak menguasai Sanskerta huruf Pahlawa. Biasanya juga ada budak, maka ada tuannya. Maka jika pastilah ada kasta yang lebih tinggi dari Sudra yang bawa kasta Sudra ke Nusantara. Nah, jadi dalam agama Hindu itu pada saat masa lalu itu sistem kasta ini masih dipegang tinggi ya. Jadi nggak bisa sembarangan Sudra main ke Brahmana. Sehelo ada sopan santunnya ya. Ini teori Brahmana, Satria, Waisa dan Sudra ini nggak main-main pada saat itu ya. Benar-benar dijunjung tinggi. Ya. Nah, yang terakhir adalah teori arus balik oleh V.D. Kabus ya. Penyebaran agama Hindu ini
Menurut ahli tidak hanya dilakukan satu arah. Pembawa agama Hindu dari India datang kemudian ya. Setelah tiba di Nusantara, mereka menyebarkan agama. Ya, kemudian dibawa lagi ke India. Ya. Nah, kelebihan teori ini adalah ada kemungkinan putra bangsawan di Nusantara pergi ke India ya, untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan Nusantara dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha di India. Kelemahan teori ini adalah, pada teori ini sepertinya tidak mungkin jika orang Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan budaya Hindu-Buddha. Karena pada saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat fasih. Ya, ini ya. Nah, selanjutnya adalah penyebaran agama Buddha. Nah, penyebaran agama Buddha ini sedikit ya, hanya satu slide ya. Penjelasannya adalah agama Buddha merupakan agama yang bisa dikatakan sebagai pembaharu dari agama Hindu yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Agama Buddha mempunyai kitab suci ya, ingat-ingat Tripitaka, Sutta Pitaka, Vina Pitaka, dan Abhidharma Pitaka ya. Jadi kitab sucinya agamanya namanya Tripitaka. Dari Tripitaka itu ada Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidharma Pitaka ya. Agama Buddha dipercaya menyebar ke seluruh dunia lewat perantara dua hal. Yang pertama, perdagangan dan utusan khusus keagamaan yang disebut dengan Dharma Duta. Nah, jadi agama Buddha itu oleh pedagang dan diutus ya, kayak Sun Gokong itu ya, diutus mengambil kitab suci ya. Ya, kemudian menyebarkan agama Buddha ya. Kalau kalian tahu film Sun Gokong tuh persis banget. Nah, itu ada jalan agama Buddha ya. Itu anak-anak, sudah habis slide-nya ya. Terima kasih, selamat belajar dan dikerjakan dengan baik ya.